Oke. Sepertinya bisa kita mulai ya, teman-teman. Silakan on cam dulu semuanya. Nah, gitu. Yang masih rebahan, silakan sambil duduk ya, supaya kita bisa fokus. Yang baru banget bangun, boleh cuci muka dulu, sisiran dulu, biar agak rapi, semangat, seger pagi-pagi. Nah, seperti yang dijadwalkan, hari ini teman-teman itu akan dapat materi dari perpustakaan. Materinya tentang gimana sih caranya mengakses remote text ya, supaya teman-teman bisa download jurnal, kemudian juga memaksimalkan servis yang disediakan oleh koleksi khusus dan perpustakaan Universitas Airlangga untuk mensupport riset kalian gitu. Nah, terus nanti juga setelah sesi itu akan ada tentang referencing manager, yaitu tentang penggunaan Mendeley sebagai katalog virtual kita untuk menyimpan hasil-hasil browsingan teman-teman itu ke dalam Mendeley gitu ya. Terus nanti bisa kita gunakan untuk citasi, untuk referencing gitu. Nah, sudah hadir di kelas A1 dan A2. Di kelas A2 ada Mbak Indah Rahma, dan di kelas A1 ada Mas Ubaidillah. Nah, nanti beliau berdua akan memberikan materi untuk teman-teman semua. Jadi, saya berharap teman-teman bisa memaksimalkan kesempatan ini ya untuk belajar gitu. Nah, jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan nanti harus disampaikan. Karena kesempatannya nggak datang 2 kali ya. Ya, walaupun nanti mungkin ada training-training seperti ini yang diselenggarakan oleh koleksi khusus, tapi mumpung sekarang gitu, teman-teman bisa mulai nyari-nyari judul, nyari-nyari tema gitu ya, yang sesuai dengan minat teman-teman semua. Oke, saya persilahkan aja langsung Mas Ubaidillah dan Mbak Indah. Silahkan. Oke, matur nuwun Mbak Wiwit. Ini saya buka dengan materi Mendeley dulu ya. Kemudian nanti sambil jalan kita juga akan buka-buka remote text karena memang relate keduanya begitu. Nggih, saya buka sebentar nggih. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari Fakultas Hukum. Nggih, terima kasih atas atensinya hari ini. Perkenalkan saya Indah Rahma, salah satu pustakawan di Divisi Pelatihan dan Pengembangan di Perpustakaan Universitas Airlangga, di Perpustakaan Pusat, begitu. Hari ini saya berkesempatan untuk memberikan sharing ilmu, begitu ya, berbagi ilmu dengan teman-teman dan juga beberapa dosen mengenai untuk memaksimalkan apa itu Mendeley dan juga penggunaan remote text yang terkait dengan database yang Perpustakaan Universitas Airlangga Langgan, begitu. Yeah. Baik, teman-teman, materi kita pertama hari ini, nanti kalau misalnya ketika di tengah-tengah diskusi kita, teman-teman ada pertanyaan, begitu ya, bisa langsung di-cut, begitu, karena ini memang ada, mungkin ada yang langsung teman-teman ketahui atau ingin teman-teman sanggah, begitu ya. Ini saya izin share screen dulu, nggih. Ya, kemarin Mas Ubay itu memberikan saya materi begitu ya yang dikhususkan dari koleksi khusus FH
karena saya di sini sifatnya menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dari Fakultas Hukum begitu. Kalau sebelumnya kami memang memiliki materi sendiri, tetapi itu juga tidak jauh berbeda dengan yang di create oleh Mas Ubay begitu ya. Jadi tidak ada perbedaan secara signifikan. Jadi saya prefer untuk menggunakan materi yang diberikan oleh Mas Ubay dari koleksi khusus Fakultas Hukum begitu. Sudah terlihat dengan jelas nggih? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Nggih. Jadi oke. Teman-teman, di sini kita diskusi begitu ya, karena teman-teman akan sudah memasuki semester akhir begitu, yang nantinya akan melakukan penyusunan skripsi atau tugas atau karya akhir lainnya. Teman-teman perlu memang untuk memanfaatkan Mendeley atau Reference Management Tools ini, karena di situ teman-teman akan bisa mengorganize semua daftar pustaka atau bibliografi yang teman-teman dapatkan dalam rangka untuk penyusunan karya akhir begitu, entah itu skripsi atau yang lainnya. Karena kalau kita tidak menggunakan reference management tools begitu, dikhawatirkan nanti yang pertama tidak akan sama secara style dari citasi, kemudian sampai dengan penyusunan daftar pustaka begitu. Jadi untuk menyeragamkan dan juga untuk supaya kita bisa menyimpan, mengatur, mengutip hingga membuat daftar pustaka secara otomatis dan itu bisa membuat proses secara teknis yang tadinya itu sulit, ini akan menjadi lebih mudah begitu ya. Kemudian reference management tool itu sebenarnya ada banyak, tetapi kita lebih prefer menggunakan Mendeley karena Mendeley open source begitu ya, tidak berbayar. Kemudian juga sudah banyak yang menggunakan, cara penggunaannya juga dirasa lebih mudah begitu. Mungkin yang lain juga misalnya bisa pakai Zotero atau EndNote begitu ya, tetapi kita akan lebih mengulik mengenai tentang Mendeley itu sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, jadi perlunya untuk reference manager untuk membantu teman-teman juga gitu. Selain kita mempermudah proses pembuatan karya ilmiah, misalnya penyusunan di daftar pustaka, kita juga bisa menyimpan, mengorganize referensi online dan juga lokal yang teman-teman punya. Kemudian kita bisa tahu jejaring peneliti atau kita bisa tahu artikel-artikel yang sudah kita kumpulkan tadi, itu kita bisa tahu kalau artikel tersebut relate dengan artikel orang lain. Sehingga kita memiliki referensi lain atau kita bisa memiliki judul lain dalam tema yang sama yang kita inginkan. Kemudian ini juga rekomendasi dari Ristek Brin begitu ya. Jadi secara teknis memang diatur dalam Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala begitu ya dan Pengabdian Masyarakat tahun 2014 begitu. Nah, kemudian memang beberapa contoh reference manager ada BibTeX, kemudian EndNote, Mendeley, Readcube, kemudian ada Zotero, tetapi kita akan lebih menggunakan Mendeley di sini. Jadi Mendeley itu bisa diakses begitu ya secara online atau offline di desktop. Jadi Mendeley itu berbentuk software, kemudian ada yang web, kemudian ada yang mobile. Tetapi karena ada beberapa fitur Mendeley yang sudah dicabut begitu ya di tahun-tahun ini, jadi versi mobile sepertinya sudah tidak ada begitu. Nah, yang lebih diutamakan di sini adalah yang versi desktop. Versi desktop itu pun juga banyak perubahan, di beberapa menu dicabut begitu ya, sudah tidak ada lagi. Nanti akan saya tunjukkan. Kemudian ada Mendeley Reference Manager. Di situ Mendeley Reference Manager itu bersifat online begitu ya. Jadi teman-teman bisa mengakses, sebenarnya bisa diakses
desktop maupun reference manager ini bisa diakses dari satu PC ke PC lain, asalkan teman-teman menggunakan dengan email dan password yang sama, begitu ya. Jadi memang krusialnya di Mendeley ini teman-teman harus mengingat password dan juga email apa yang digunakan. Tidak harus email institusi, begitu ya. Kalaupun misalnya menggunakan email institusi dari UNER juga tidak apa-apa. Karena perlunya nanti kalau misalnya kita pindah PC, pindah device, begitu, itu supaya datanya tetap ada dan utuh. Sehingga referensi yang teman-teman kumpulkan itu tidak hilang begitu saja atau tidak sia-sia, tidak berubah begitu. Nah, bagaimana Mendeley itu bekerja begitu ya? Bagaimana Mendeley itu membantu kita? Semua file yang akan diproses di Mendeley itu harus berbentuk PDF. Harus berbentuk PDF. Kemudian kita masukkan ke Mendeley, nanti kita akan praktik. Kemudian baru kita bisa mengakses baik itu di PC maupun di Mendeley web. Jadi intinya file yang kita create di Mendeley, file yang kita masukkan sebagai referensi sitasi, baik itu e-journal, e-book, itu harus PDF. Perlunya apa kalau misalnya ada file PDF itu supaya kita bisa membaca lagi file yang akan kita sitasi. Kemudian kita juga memiliki bukti fisik ketika kita ditanya oleh dosen pembimbing atau dosen penguji bahwa kita tidak asal mensitasi. Kita tidak asal mengambil metadata, tetapi kita punya bentuk fisiknya, kita punya bentuk realnya begitu, bahwa kita memiliki file PDF-nya. Sehingga akan lebih memudahkan kita dalam proses bimbingan skripsi atau yang lain begitu ya. Oke. Step Mendeley proses di sini memang nanti lebih baik kita berpraktik begitu ya. Ada jenis web importer itu untuk mengambil data, mengambil PDF, file PDF itu langsung dari sumbernya. Langsung misalnya dari remote text. Atau langsung misal dari jurnal tempat teman-teman mendapatkan artikel-artikel yang berhubungan dengan topik yang sedang teman-teman teliti. Nah, kita harus menginstal dulu nanti. Kemudian kita harus menanamnya di web browser kita. Nah, seperti itu. Nanti step-stepnya kita akan lebih mudah untuk praktik ya. Yang pertama memang teman-teman harus daftar akun di mendeley.com dulu. Di sini teman-teman sudah ada yang menggunakan sehari-hari atau ada memang kesemuanya baru begitu? Sudah ada yang punya akunnya? Sudah ada yang daftar? Oke, ada yang sudah ya. Oke, kalau memang belum, teman-teman nanti kita juga akan praktik juga ya di mendeley.com. Itu nanti teman-teman create account di sebelah sini, create account, kemudian atau ini create free account. Nanti ikuti saja stepnya, sangat mudah. Nah, begitu nanti teman-teman bisa mendapatkan akun Mendeley. Karena Mendeley ini ada di bawah Elsevier ya, karena sudah diambil alih oleh Elsevier begitu, dia juga publisher jurnal begitu ya. Jadi kita akan synchronize begitu ya dengan Elsevier. Jadi teman-teman nanti memasukkan email sesuai dengan yang teman-teman kehendaki, misalnya email institusi atau email pribadi itu juga bisa. Saya menggunakan email pribadi sih karena itu sudah lama begitu ya. Jadi saya tidak men-switch ke email yang institusi begitu agar tidak pindah datanya. Nah, di sini teman-teman nanti akan tertampil kolom seperti ini, nanti diikuti saja. Pasti sudah tidak asing ya. Masukkan email, kemudian give name, family name, kemudian sampai password, sampai kita bisa menggunakan Mendeley-nya.
Ini adalah tampilan homepage setelah registrasi ya. Ini versi web. Jadi Mendeley itu ada versi desktop, ada reference manager, dan juga ada web. Kesemuanya tampilannya hampir sama. Di versi web ini, teman-teman baru bisa mendapatkan topik lain selain yang teman-teman himpun. Jadi misalnya nanti coba kita praktek ya. Nanti di kolom search artikel ini nanti teman-teman akan bisa mendapatkan artikel tentang hukum, tentang topik yang sedang teman-teman teliti yang relate dengan yang teman-teman punya begitu. Kalau dulu kita bisa cari artikel lain yang terkait dengan topik kita itu di Mendeley Desktop, tetapi karena fasilitas literatur search itu sudah dihapus, jadi kita pindah ke Mendeley web. Nah, di sini nanti di sini kita bisa dapatkan referensi lain. Tapi jurnal, maksud saya artikel yang ada di Mendeley web ini adalah artikel yang ditulis oleh sesama pengguna Mendeley. Jadi jadi teman-teman tidak akan menemukan artikel yang misalnya dia nulis di salah satu jurnal yang terindeks Scopus begitu. Kalau misalnya dia mengupload di Mendeley atau dia integrated di Mendeley, kita pasti akan menemukan. Tetapi kalau dia tidak tergabung dalam membuat akun di Mendeley, kita tidak akan menemukan. Jadi ini sesama pengguna Mendeley saja nanti kita akan dapatkan artikel yang relate dengan penelitian kita. Nah, di mendeley.com tadi, itu nanti tampilannya kan ada Mendeley Desktop for Windows, begitu ya. Kemudian di bawahnya itu nanti ada Mendeley Reference Manager, jadi nanti teman-teman ikuti saja langkahnya supaya kita dapat file mentahnya, begitu ya. Nah, ini kita harus download Mendeley Desktop for Windows. Nah, ini untuk yang Mendeley Desktop-nya. Atau mungkin mau langsung praktek aja, Mbak Indah. Oh, begitu. Nggih. Maksudnya mahasiswa bisa share screen gitu, terus sambil dipandu download ya. Oke, nggih, monggo. Kita cari korban dulu kalau gitu. Siapa yang mau voluntarily share screen yang udah di depan laptop ya, atau di depan PC, share screen. Ada mungkin teman-teman yang mau nyoba langsung. Oh, nggih. Monggo teman-teman jika ada yang langsung ingin berbagi begitu ya. Nanti materi-materi ini kita bisa sambil jalan juga. Nanti akan saya jelaskan juga begitu ya. Monggo jika ada yang mau share screen. Kalau enggak saya yang nunjuk loh ya. Monggo. Saya ini deh, Mina, Rafa dan Mina. Iya, Bu Wit. Halo, kamu di depan laptop atau PC ya? Iya, di depan laptop. Oke. Silakan di-share screen. Nanti dipandu sama Mbak Indah gimana nginstalnya. Atau kalau Mina udah nginstal, coba ditunjukkan. Oh iya. Ini buka Mendeley dulu, Bu Indah. Iya. Maaf tadi dengan Mas Mbak siapa tadi? Mas Mina. Mas Mina. Iya. Ya, gimana Mas Mina? Halo? Iya. Halo, coba share screen Mina. Sebentar, Bu. Saya. Yang kamu share browser ya? Iya. Oh, bukan Mozilla berarti. Iya, Mozilla. Kalau kamu pakai Mozilla. Sudah masuk. Proses. Iya. Sudah Mas Mina.
Gimana? Ini set Mendeley berarti. Ya, mendeley.com atau ya Mendeley gitu nanti dia keluar. Itu Mendeley, download Mendeley Desktop. Nah, ya accept aja cookies-nya. Oke, download Mendeley for Windows. Iya. Iya. Teman-teman juga bisa lihat Mas Mina ini ya, bahwa awal kita men-set itu memang dari Mendeley Desktop, begitu, supaya nanti kita bisa melakukan citasi di lembar kerja. Kalau sudah, dibuka file exe-nya. Atau buka di download mungkin di Explorer, di unduhan. Ya, itu diklik 2 kali. Mendeley Desktop-nya diklik 2 kali. Sudah diklik 2 kali, Mas Mina? Mina masih mute. Nah, coba. Iya, sudah diklik 2 kali itu ya? Ya, kita tunggu sebentar. Oh, kebanyakan ngeklik tadi. Itu kayaknya udah jalan di bawah itu satu. Ya, udah. Oh, iya nih. Ya, next. Ya, agree. Ya, taruh C aja ya, next. Oke, tunggu. Ya, quit aja tadi, Mas. Nggak apa-apa. Memang agak lama ya. Tunggu sebentar. Ini. Teman-teman yang lain juga bisa berproses ya. Nanti kalau ada kesulitan kita gantian share screen gitu ya. Oke, ini finish. Oke, finish. Bentar, agak lemot ini. Iya, nggak apa-apa.
Nggak bisa ya. Oke. Tunggu. Coba diklik lagi Mas Mina. Nggak mau. Iya, putar terus. Puasa kayaknya laptopnya ya. Harusnya udah bisa. Mungkin teman-teman yang udah selesai di step ini bisa share screen. Gantian sama Mina. Siapa silakan. Oh ini. Oke, Ah, ya. oh sudah. Oke. Nah, Untung Mina ini udah ya. Jadi yang lain bisa santai dulu. ya emailnya Mas Mina belum pernah bikin ya berarti nih ya? Belum, baru ini. Register berarti. Register dulu di bawah sebelah kiri bawah. Oh, register. Kelihatan. Ya, register ya. Nah, Ini ini pakai kita email apa? Terserah ya. ya email institusi boleh. Kalau email institusi nanti enaknya pas kita ke Remotex itu kita maksudnya email yang sama, password yang sama gitu loh. Jadi nggak lain-lain gitu kalau pengen memudahkan. Bentar, saya lupa emailnya. Benar. Iya, yang ingat aja deh nggak apa-apa. Buat Mendeley nggak apa-apa. Kalau Remotex nanti teman-teman harus pakai email institusi dan harus ingat passwordnya ya. Kalau Mendeley nggak apa-apa, masih bisa pakai email yang lain. Name-nya Masak Mina. Oh tapi ya terserah sih. Iya. Passwordnya ya Progresnya Mina. jangan dibuka. Kalau ternyata gebetannya Mina bisa bahaya. Ada di kelas ini. Oke, register. Oke, good. Ini udah berhasil. Tapi ini dia di direct ke Mendeley Web. Nggak apa-apa. Ya, continue to main. Skip aja deh, skip. Oh, skip. Step, Nah, ini coba kalau ada fotonya. Oh ya, udah ya. Berarti ini Mas Mina sudah masuk di Mendeley versi web. Nah, ini versi webnya. Rova dan Mina. Nah, ini berarti dia sudah masuk. Kemudian sekarang kita masuk ke Mendeley desktop-nya Mas Mina. Ya, Mendeley desktop-nya dibuka. Yang tadi tuh. Nih, banyak kali ya ini. Oh ya. Ya, nggak apa-apa deh. Ya, soalnya tadi buka banyak gitu ya. Ya, email yang tadi. Kemudian sign in. Mendeley desktop coba dibuka. Coba ditutup dulu deh yang itu semua itu ya. Ditutup dulu, tutup. Masih running. Nah, ini oke, ini dia kayak kasih tester gitu. Close aja deh, close. Ya, close. Nah, ini next aja, next. Kita ikuti aja dia. Ya. Nah, coba digedein Mas Mina. Ini tampilan dari Mendeley desktop-nya Mas Mina. Karena ini masih kosong ya, kosong. Di sebelah kiri itu My Library, All Document,
recently add, recently read, kemudian favorit. Nah, itu bagian di sebelah kiri untuk kita mau create a folder gitu. Kemudian kalau di sebelah kanan yang no document selected itu nanti bakalan jadi metadata. Oke, sekarang kita coba langsung praktek citasi aja ya. Berarti kita kemana? Teman-teman biasanya ke kita coba ke Remotext saja ya langsung ya, atau kita ke jurnalnya teman-teman di Yuridika ya, atau Yuridika FH ya. Nah, itu ada. Oke, kita keluar dulu. Oke, Mas Mina. Teman-teman sudah bisa dipahami ya sampai sini ya. Ini yang masih satu aja ini, yang versi desktop. Nanti versi Mendeley Reference Manager itu tampilannya sama, tetapi kita harus download lagi softwarenya gitu, download aplikasinya gitu. Kalau misalnya pakai email yang sama, password yang sama, nanti tampilannya sama dengan apa yang di desktop. Nah, oke. Oke. Sudah. Ya. Oke, ini saya jelasin pakai punya saya atau teman-teman langsung praktik sama pertanyaan? Nah, mungkin Untuk bisa mungkin bisa dengan punya Mbak Indah sekarang. Oke, ya. Oke. Oke, sekarang saya sini ya. Kita sekali jalan ke Remotext. Oke. Remotext UNER ini memberikan teman-teman fasilitas untuk database ya, semua yang kita langgan itu teman-teman bisa maksimalkan di sini. Teman-teman bisa langsung akses ke unerremotext.co. Nah, di sini ya. Nah, di sini kemudian teman-teman masukkan alamat emailnya. Kalau misalnya belum ada, teman-teman register dulu. Oke, saya putarkan videonya ya. Nanti bisa teman-teman ulang juga. Untuk mengingat kembali begitu ya. Teman-teman bisa mengakses di website perpustakaan untuk mengetahui cara tutorial daftar Remotext di sini ya, di bawah sini. Kalau sudah masuk Lib Uner ACID, masuk ke tutorial Remotext. Atau kita ke cara akses Remotext. Oke. Nah, ini infografisnya. Kemudian kalau videonya kita bisa ke daftar Remotext. Nah, di sini. Oh, sebentar. Videonya kemarin yang mana nih? Oke, ini infografisnya ya. Oke, saya putarkan dari sini aja ya, sebentar. Oke, ini ya. Di website perpustakaan UNER sebenarnya tadi ada, cuman sepertinya terselip gitu ya. Sudah terdengar ya? Belum? Belum, Bu. Oke. Sebentar. Di-share sound-nya kayaknya, Mbak Indah. Iya, sudah. Sudah nggih? Sebenarnya untuk apa sih Sampun? fungsinya akun Remotext? Sampun? Oke, sudah. Sip. Nggih. Akademika UNER
Berjumpa kembali dengan Perpustakaan UNER. Saat ini bersama saya Siti Muzaroh yang akan sharing bagaimana cara untuk mendaftar akun Remotex. Sebenarnya untuk apa sih fungsinya akun Remotex ini? Jadi Civitas Akademika bisa mengakses e-jurnal, e-books yang dilanggan oleh Universitas Airlangga dari luar jaringan kampus. Bagaimana caranya? Yang pertama, Civitas Akademika harus menyiapkan akun email dengan domain UNER yang mana sudah terintegrasi dengan Cyber Campus. Yang kedua, silahkan buka website perpustakaan di lib Unair AC ID. Website perpustakaan ini sudah menampung informasi yang lengkap terkait layanan dan fasilitas di perpustakaan. Untuk akses Remotex, silahkan di scroll ke bawah hingga kita menemukan tutorial, daftar, dan login Remotex. Untuk daftar Remotex, silahkan diklik ya. Oke, kita akan dilarikan ke web unair.remotex.co/user/register. Di sini kita diminta untuk mengisi form. Silahkan masukkan email Cyber Campus yang dimiliki. Pastikan penulisannya benar sesuai dengan alamat email yang dimiliki oleh Civitas Akademika. Untuk term and condition silakan dicentang I agree dan masukkan kode yang muncul. Oke, silakan create new account. Nah, di sini kita diminta untuk login, tapi kita masih belum bisa karena kita belum menerima email dari admin Remotex. Untuk pengiriman dari admin Remotex maksimal adalah 2x24 jam. Jadi setelah kita klik create new account tadi, silahkan ditunggu beberapa saat hingga maksimal 2x24 jam. Jika masih belum menerima, Bapak Ibu Civitas Akademika dan rekan-rekan mahasiswa bisa menghubungi kontak perpustakaan yang ada di website. Kita cek ya untuk email yang masuk dari admin Remotex ini, kita sudah dikirim email namun menginformasikan bahwa masih pending untuk approval akun Remotex yang kita buat. Jadi silahkan ditunggu beberapa saat sambil di refresh ya untuk emailnya. Baiklah, di sini kita sudah menerima akun Remotex yang kita bikin. Kita diberikan link, kita klik aja link yang dari email. Kita diminta untuk membuat password, tapi password di sini ada syaratnya ya Bapak Ibu rekan mahasiswa Civitas Akademika, bahwa minimal terdiri dari 8 karakter, harus ada simbol, ada angka, huruf besar dan huruf kecil. Oke, kita coba buat sesuai dengan jadi kalau persyaratannya tadi sudah lengkap ya, maka kotak syarat tadi akan hilang untuk passwordnya. Oke, kita set password. Nah, kita sudah masuk ke akun Remotex kita. Di sini Bapak Ibu rekan mahasiswa bisa langsung memanfaatkan Remotex ini untuk mengakses e-jurnal dan e-books yang sudah dilanggan oleh Universitas Airlangga. Demikian sharing bagaimana cara membuat akun Remotex ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Nanti teman-teman bisa praktik begitu ya. Nah, ini saya tadi cari, harusnya ada loh kemarin gitu. Oke, nanti bisa diikuti ya. Pokoknya aksesnya di sini, di akses Remotex. Nanti teman-teman bisa satu-satu explore di daftar Remotex, login, kemudian tutorialnya. Mungkin di tutorialnya ini sampai cara akses Remotex-nya, begitu ya. Kalau nanti teman-teman sudah masuk tadi ya, sudah dapat email, sudah dapat password, dan dipastikan pakai account
FH ya, fh.ac.id atau afiliasi UNER begitu, nanti kita login. Nah, oke. Ini ada hubungannya memang ketika kita mau citasi ke Mendeley. Ini adalah daftar, ini adalah tampilan awal Remotex kita ya. Di sini nanti teman-teman langsung menuju ke e-resources. Kemudian teman-teman ke database. Nah, ini adalah tampilan dari ACS Publication sampai dengan Web of Science. Ini adalah nama-nama database yang kita langgan. Gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ingin ke hukum online misalnya, kita melanggan khusus begitu ya, untuk teman-teman bisa mendapatkan database dari sini. Misalnya kita buka, oke, hukum online kita buka. Oke, memang awalnya seperti itu dulu. Nah, di hukum online ini kita nanti teman-teman juga bisa mendapatkan jurnal yang terkait dengan topik yang sedang teman-teman teliti begitu, atau teman-teman yang kita langgan adalah perundang-undangan atau seperti peraturan-peraturan yang peraturan-peraturan pemerintah atau misalnya pusat data-data begitu ya, yang kita langgan untuk teman-teman di Fakultas Hukum. Nah, kalau misalnya dari sini teman-teman mungkin oke, kita misal langsung ke peraturan begitu ya. Teman-teman ingin mencari tentang peraturan. Nah, di sini ada di breakdown menjadi banyak begitu ya. Misalnya tentang perbankan atau keuangan, misalnya teman-teman ingin ke perbankan misalnya. Nah, di perbankan ini oke, kita buka dulu ya. Oke, kita pilih salah satu, misalnya di kebijakan moneter seperti ini. Nah, ini misalnya sudah cocok nih dari beberapa artikel ini, kita pilih yang ini misalnya peraturan Bank Indonesia. Nah, kalau misalnya ada yang seperti ini berarti tidak kita langgan. Nah, itu teman-teman, memang kita tidak bisa memastikan sedari awal ya apa yang kita langgan atau tidak, karena memang ini di hukum online ini bercampur begitu loh, menjadi satu, jadi tidak seperti di Scopus atau tidak seperti di Remotex gitu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah mendapatkan artikelnya atau mendapatkan peraturannya atau perundang-undangannya, nah itu biasanya langsung bisa dibuka dalam bentuk PDF. Nah, seperti itu. Oke, ini saya jelaskan saja dulu maksudnya tentang hukum online begitu ya, sekilas tentang hukum online. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan artikelnya begitu ya, yang maksud saya mungkin perundang-undangan ya. Maaf jika saya salah sebut misalnya ya nama ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini nanti bisa teman-teman. Oke, nah seperti ini. Kalau misalnya tidak bisa, nah kita harus beralih ke yang lain begitu. Nah, oke. Sekarang kalau kita cara mensitasi dari Mendeley misalnya ya, misalnya kita ke law itu kita bisa masuk ke kita coba ke Emerald misalnya ya di sini. Salah satu contoh saja, atau misalnya kita ke Sign Direct misalnya, kita coba buka semua ya. Nah, di sini nanti yang relate begitu. Nah, di sini kan ada Spingerling. Nah, di Spingerling ini kita ketemu dengan subjek law. Nah, di law atau di hukum ini kita pastikan kalau teman-teman mau ke Spingerling, kita centang include preview only ini kita hapuskan ya, supaya kita bisa langsung dapatkan yang open access. Nah, seperti ini kan open access semua. Nah, ini open access semua begitu ya. Nah, kemudian tapi ini
tidak langsung kepada artikelnya, tetapi ke jurnalnya begitu. Nah, di dalam jurnal baru nanti akan ada artikel-artikelnya. Nah, seperti ini. Nah, misalnya ini adalah judul-judulnya. Kemudian jadi kita kayak di direct gitu ya. Kita di direct langsung ke jurnal yang kita temukan tadi. Jadi kita langsung ke J Humanitarian Action seperti ini. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita ke Sign Direct misalnya ya. Misalnya kita coba di sini kita pakai keyword law and democracy misalnya. Demokrasi itu tulisannya begini ya. Demokrasi. Sebentar. Atau misalnya kita pakai satu subjek saja dulu ya. Nah, kita misalnya pakai subjek 1. Nah, di sini oke. Nah, dari sini kita Kenapa saya pakai N? Supaya kita bisa mendapatkan artikel yang relate dengan law dan juga ekonomi. Karena saya ingin mencari topik yang berhubungan dengan hukum dan juga ekonomi, begitu. Nah, kemudian kita bisa langsung search di sini. Nah, ini kan ada 355.000 ya, 355.000 artikel yang result-nya itu ketemu. Nah, tetapi kita kan tidak bisa kita harus memilih begitu ya. Apakah ini tahun 2021 saja atau teman-teman bisa melakukan limitasi 5 tahun terakhir. Nah, ini saya bikin 1 tahun terakhir, contohnya di 2021. Kemudian di artikel type ini, nah di artikel type ini misalnya teman-teman ingin review artikel atau ensiklo atau book capture. Nah, di sini juga ada. Kemudian subject area, kalau misalnya ada yang berhubungan dengan law atau hukum, begitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung memilih di area mana, di subjek area mana yang ingin teman-teman limitasi. Nah, karena ini sudah saya limitasi di tahun 2021, dia mengecil jadi 16.638. Nah, dari sini kita bisa memainkan web importer. Oke. Nah, kalau misalnya kita bisa langsung melakukan citasi. Jadi ada bermacam-macam begitu ya. Misalnya kita mau ekspor. Ekspor itu kita citasinya itu melalui file RIS ya, file RIS atau kita melalui web importer yang seperti ini. Nah, kita kan tadi kan belum belajar ya mengenai web importernya. Caranya supaya dia tertanam di sini, oke, supaya dia tertanam di sini, web importer ini akan memudahkan kita untuk menyaring mana artikel-artikel yang akan kita langsung sinkroniskan ke Mendeley Desktop. Nah, ini contoh Mendeley Desktop saya, ya kan? Caranya kita masuk ke tools, kemudian kita install web importer. Install web importer. Nah, di sini. Nah, kemudian kita ikuti langkah-langkahnya, begitu ya. Nanti teman-teman praktek aja, nanti saya tinggal lihat. Nah, setelah kita melakukan install web importer, nanti jatuhnya dia akan muncul seperti ini, akan tertanam di sini, begitu. Nanti akan ada pilihan, maksudnya dia akan tertanam di Edge atau di browser bawaannya Windows, atau teman-teman punya Chrome atau Mozilla seperti punya Mas Mina tadi. Itu nanti bisa dipilih gitu. Nah, kalau dia sudah tertanam seperti ini, nah ini kita ada beberapa macam cara untuk citasi. Teman-teman bisa pakai file RIS atau pakai web importer. Lebih gampangnya sih pakai web importer aja supaya kita nggak bolak-balik dalam beberapa kali kerja begitu ya. Nah, kalau dari web importer kita langsung klik di sini.
Tapi kita disuruh sign in dulu. Nah, kita disuruh sign in dulu supaya terbaca. Oke, kita tunggu. Nah, ini. Oke, kemudian saya continue ya. Oke, saya sudah sign in. Nah, di sini saya sudah masuk dengan email saya. Nah, kemudian si web importer ini akan mengambil begitu ya, mendetek. Jadi ada 25 reference di detected on page-nya di sini karena satu halaman ini ada 25 artikel, jadi dia mendetek ada 25 artikel. Misalnya di sini saya cocok nih yang artikel ketiga ini. Jangan diklik ininya, jangan diklik di sini, tetapi langsung aja pilih dari sini. Misalnya Vim Code ini, kemudian Thermal Stability, kemudian Public Legal Environmental. Nah, di sini saya ada cocok, ada 3 artikel aja gitu. Nah, ini diklik, kemudian kita oke, kita langsung add saja. Nanti kita kita tata lagi di Mendeley Desktop. Yang penting kita add dulu, begitu ya. Setelah kita centang-centang seperti ini, kita add. Kemudian kita tunggu. Nah, ini ternyata saya add semua. Nah, seperti itu ya. Oke, sorry. Ini oke, sebentar kita ulang lagi stepnya. Nah, kita buka lagi web importer ya. Kemudian setelah kita lihat tadi, oke, 1. Nah, di sini kita coba add gitu ya. Nah, kalau dia sudah masuk, nanti dia akan tercentang PDF dan juga referensinya. Oke. Kemudian kita cek di Mendeley Desktop. Oke, kita cek di kita klik di recently add. Nah, ini adalah artikel-artikel yang baru saja kita dapatkan, yang baru saja kita import. Untuk memperbarui kita harus synchronize, klik synchronize supaya dia tersinkronasi begitu ya, supaya dia masuk. Nah, di sini yang barusan kita import tadi. Kita tunggu. Karena memang banyak begitu ya. Banyak artikel yang saya add tetapi belum saya review. Apakah benar metadatanya atau tidak begitu. Sehingga agak lama. Thermal stability. Nanti kita pastikan kalau artikel yang tadi kita oke, kita synchronize lagi ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah ada begitu. Nah, kalau di sini sudah tertampil. Nah, di sini oke, ini ya misalnya ya. Legal, environmental and economic issue. Oke, yang tadi. Nah, seperti ini. Oke, oh yang ini tadi ya. Thermal stability analysis. Nah, di sini dia kan sudah masuk tuh. Nah, dia udah masuk di sini. Berarti kita udah nggak perlu menambahkan file dari sini. Ini tuh cara menambahkan yang secara manual. Nggak apa-apa kalau teman-teman punya file PDF-nya itu di PC. Misalnya habis download dari mana, habis dikasih temennya, habis kita tukeran file begitu ya, boleh.
dari add file di sini boleh langsung kita di di direct ke entah itu di folder-folder begitu ya, entah itu di dokumen, entah itu di mana, nanti kita masukkan di sini. Nah, kita klik aja, kemudian kita klik open. Itu cara yang manual begitu. Atau misalnya teman-teman ingin mengentry secara manual. Misalnya ada buku textbook ya kan, buku hukum itu kan misalnya ada buku yang teori klasik, ada buku yang lama-lama begitu. Nah, itu kan nggak ada Mbak PDF-nya gitu. Teman-teman bisa mengentry secara manual buku-buku yang teori klasik tadi, yang besar-besar tadi itu. Nah, di sini nanti teman-teman klik type-nya apa, misalnya book, begitu ya, buku, judulnya, autorsnya, year, sampai page, abstraknya tidak usah diisi juga tidak apa-apa. Nah, di sini kemudian teman-teman bisa, tapi harus lengkap ya, misalnya kayak city, edition, apa yang bisa diisi di situ, masukkan. Editornya siapa, publishernya siapa, kan kalau buku kan pasti lebih lengkap ya, kemudian kita klik save. Nah, di situ jadi teman-teman tidak ada alasan untuk buku-buku yang lama-lama misalnya ya di bidang hukum itu tidak dimasukkan ke daftar pustaka, tetap bisa dimasukkan ke Mendeley gitu. Nanti citasinya akan jadi bagus. Nah, untuk yang thermal stability tadi yang kita dapatkan dari remote text tadi ini ya kan. Nah, kita harus melihat di sebelah kanan di metadata. Sebelah kanan ini adalah metadatanya. Teman-teman harus make sure ini harus benar. Karena apa? Kalau ini metadatanya salah atau nggak benar atau kurang rapi begitu, nanti dia akan ngefek ke hasil citasi yang ada di lembar kerja kita di Word begitu. Makanya kenapa kita direct teman-teman untuk mengambil referensi itu dari remote text, dari database yang perpustakaan Universitas Airlangga Langgan, agar teman-teman tidak kerja 2 kali untuk menata menata metadata ini. Kalau diambilnya dari remote text itu pasti sudah benar ininya. Judulnya udah bagus, udah benar, autorsnya, cara penulisannya juga sudah, kemudian nama jurnalnya sampai dengan volume, issue, page-nya itu biasanya sudah lengkap, sampai dengan publishernya siapa, sampai ada file PDF-nya. Nah, kalau misalnya ini sudah correct, nah kita klik. Nah, di sini berarti kita sudah memastikan kalau yang thermal stability ini benar, begitu. Nah, kemudian baru teman-teman bisa melakukan citasi. Nah, sebenarnya untuk penggunaan Word-nya ini bisa dimulai dari 2010, 2014, 2016 itu sudah semakin baru itu juga akan tampilannya itu akan bukan berbeda ya, akan mungkin lebih penyesuaian begitu ya dengan tipe-tipe Word yang terbaru. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah oke begitu ya, sudah ada lembar kerjanya. Ini saya kasih contoh misalnya ini adalah lembar kerja kita gitu ya. Ini adalah lembar kerja teman-teman. Kemudian teman-teman melakukan citasi. Nah, biasanya kan citasinya itu bisa di depan atau di belakang. Tapi kalau misalnya di Fakultas Hukum saya dengar kan menggunakan Oskola ya. Nah, di Oskola ini teman-teman harus memastikan kalau daftar style citasinya itu Oskola. Caranya di sini di view, kemudian citation style, kemudian di more style. Awalnya punya saya nggak ada Oskola karena saya tidak terbiasa menggunakan Oskola begitu ya, karena kita biasanya menggunakan apa. Tetapi teman-teman Fakultas Hukum biasanya menggunakan Oskola atau Oxford University Standard for Citation Legal Authorities. Caranya untuk mendapatkan sekolah, itu teman-teman nanti seperti Mas Mina tadi itu kan masih baru banget ya. Jadi kita ke Get More Style, kemudian kita klik, kemudian kita masukkan ini. Kita klikkan, kita masukkan kata kuncinya ya di pencarian di search itu Oskola.
Kemudian kita langsung klik di sini. Biasanya kalau belum terinstall itu install. Nah, ini karena sudah terinstall jadi use this style. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah terinstall dia ke sini. Oke. Di Oskola ini sudah ada. Kemudian kita coba mesitasi dengan Oskola gitu ya. Saya ingin ada di kata-kata 200 sampai 250 kata ini ingin saya sitasi. Nah, seperti ini. Kemudian kita ke reference. Untuk menanam gitu ya, untuk menanam kita lagi-lagi harus menanam Mendeley di Word. Caranya kita harus ke tools, kemudian install MS Word plugin. Harus diinstal plugin-nya supaya kita bisa melakukan sitasi. Teman-teman ikuti saja langkahnya, sangat mudah nanti. Nanti kalau misalnya dia sudah terinstall, dia akan muncul di sini di reference. Cirinya akan ada insert citation, open Mendeley, kemudian insert bibliografi seperti ini. Nah, ini sudah bisa digunakan. Ini berarti sudah tertanam, begitu ya. Kemudian kita melakukan sitasi. Kata-kata ini saya ingin kasih sitasi. Berarti di insert citation, kalau teman-teman hafal siapa penulisnya, teman-teman langsung ketikkan di sini. Nah, ini dia akan muncul. Tetapi kalau teman-teman tidak hafal, teman-teman go to Mendeley, ya. Kemudian teman-teman akan ditampilkan di all document. Siapa yang akan teman-teman sitasi? Valencia Ortega ini ya. Oke, kita klik Valencia Ortega ini. Kemudian kita cite. Klik cite, kita tunggu. Nah, dia ada catatan kakinya 1 nih. Nah, berarti dia sudah terinstall. Nah, kenapa berubah seperti ini? Berarti ini saya pakai apa sebelumnya? Untuk merubah, begitu ya, untuk merubah pakai ke Oskola, kita langsung klik aja di sini style. Ini kan ada American Psychology. Kita klik yang Oskola. Nah, dia akan berubah jadi 1. Seperti ini ya. Berarti dia sudah memiliki sitasi. Kita sudah mensitasi. Ini kata-kata kalimat dari sini ke sini itu dia sudah ada, kita bisa pertanggungjawabkan begitu. Setiap kalimat ini dikatakan oleh siapa. Nah, biasanya kan kalau kita bimbingan kan kita ditanya ya, ini satu paragraf ini siapa yang bilang, atau satu kalimat ini siapa yang kamu mengutip dari mana. Nah, kita bisa kasih tahu dosen kita. Nah, di sini langsung dia tertampil di bawah, ada catatan kakinya. Nah, di sini ini sudah lengkap ya, bentuknya seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan enak. Nah, enak dibaca. Kemudian untuk menampilkan daftar pustakanya bagaimana, Mbak? Nah, oke. Karena tadi saya sebelumnya kan sudah ada sitasi ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya sebelumnya itu sudah ada sitasi, itu biasanya dia otomatis langsung daftar pustakanya itu langsung tertampil di halaman terakhir. Tapi kita perlu juga untuk insert bibliografi. Nah, di sini kita bisa nanti insert bibliografi seperti ini. Karena ini sudah ada, jadi dia tidak bisa gitu. Nah, Valencia Ortega ini sudah muncul. Nah, ini juga sudah Oskola. Nah, di sini. Jadi teman-teman daftar pustakanya bisa otomatis create begitu ya. Atau kita pakai lembar baru, misalnya di sini. Kita sitasi ya. Oke, kita sitasi, kita pakai nama yang lain misalnya. Nah, di sini kemudian kita turunkan, kita taruh di halaman terakhir ya. Kita insert bibliografi. Nah,
Ini sudah sekolah. Oke. Nah, ini berarti daftar pustakanya sudah tersusun dengan rapi. Nah, nanti kalau mau mensitasi lagi, bisa masukkan lagi gitu ya. Oke, dari sini. Nah, ini dia keluar. Nah, ini dia keluar. Kemudian dia langsung keluar di daftar pustaka ini. Kira-kira seperti ini. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Bagaimana? Atau langsung berpraktik? Silakan. Monggo. Ya, monggo teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan saya tadi? Ini masih di Mendeley Desktop ya. Setidaknya teman-teman sudah harus bisa mensitasi sampai menampilkan daftar pustaka. Nah, harapannya pertemuan hari ini seperti itu ya. Mengambil database-nya dari Mendeley Web Importer. Juga saya harapkan teman-teman sudah bisa ya hari ini ya. Setidaknya teman-teman sudah tahu begitu. Oke, ada yang ditanyakan atau ada yang ingin berpraktik? Bu, permisi saya ingin bertanya. Ya, silakan Mbak Dinda. Tadi saya mencoba yang Mendeley Web Importer itu di tempat saya diarahkan ke Microsoft Edge, terus disuruh download lagi. Apakah benar? Kadangkala memang seperti itu. Jadi Mbak buka juga browser. Biasanya Mbak pakai apa? Chrome ya? Biasanya pakai Firefox. Oke, dibuka juga Firefox-nya. Jadi bukanya lewat Firefox gitu ya. Firefox-nya juga dibuka. Atau bisa share screen ya, saya tutup ya. Silakan Mbak Dinda. Sebentar. Iya. Kalau biasanya memang pakai Chrome juga bisa, nanti ada pilihannya pakai Chrome. Kemudian kalau misalnya dia diarahkan ke Mozilla atau biasanya yang default browsernya itu teman-teman apa? Nah, dia biasanya ngikutin dari situ. Kalau misalnya default browsernya itu di setting Mozilla, biasanya nanti web importernya itu nanti ke Mozilla gitu. Tapi itu nanti bisa dipindah. Sudah terlihat. Oke, ya. Sudah. Kemudian ya web importer. Apakah tampilannya memang begini? Belum berubah ya Mbak Dinda ya? Iya, diarahkannya ke Microsoft Edge. Ini masih tampilannya masih Mendeley Desktop. Oh. Dinda di share screen-nya aja. Iya. Jadi semua screen-nya kelihatan. Stop share dulu, kemudian di-share whole screen ya. Oke.
Iya, ini berarti ke ini ya yang bawaannya. Nah, iya. Berarti kalau get web importer for each itu juga bisa. Kalau misalnya Mbak untuk Mendeley aja di Edge juga nggak apa-apa sih kalau menurut saya juga. Tapi kalau misalnya mau di setting di Chrome juga bisa. Ini sementara coba ke oke aja di Get Web Importer for Edge ini. Mbak Dinda nggak masalah kan kalau misalnya bukanya lewat sini kan? Jarang digunakan sih Bu, lebih Oke. sering ke Mozilla. Oke, iya. Ya, nah itu juga nggak apa-apa sih. Coba itu dulu. Kemudian nanti buka Mozilla-nya, dibuka Mozilla-nya. Nah di Mozilla nanti langsung ke Google. Amir, hari ini Pak Dekan rapat jam berapa? Diketikkan Mendeley Web Importer gitu di Mozilla-nya. Ke Google, ke Google. Ya, new tab. Ya, terus Mendeley Web Importer. Coba ketikkan Mendeley Web Importer. Nah, itu di bawah importer for. Nah, itu coba diklik di yang pertama, ya. Nah, itu Get Web Importer for Firefox ya. Nah, caranya kayak tadi. Add to Firefox ya. Tunggu sebentar. Kayak tadi add ya. Extension-nya. Nah, itu oke. Berarti itu coba agak digedein Mbak Dinda. Digede Mozilla-nya maksudnya. Ya, Mozilla-nya. Mozilla-nya di full screen. Ya. Kok hilang ya? Oh, hilang ya. Oke, seperti itu tadi ya berarti ya. Oke, Mbak Dinda ya. Sudah tertanam ya web importernya ya di Mozilla ya. Seperti yang diinginkan ya. Iya sudah Bu. Tadi tidak bisa di-share tidak bisa dibuka. Ya udah deh nggak apa-apa. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya browsernya default ke Edge, terus teman-teman mau pindah browser ke Chrome atau ke Mozilla itu tadi, kita ke Google, ketikkan Mendeley Web Importer, nanti dia otomatis mengarahkan kita ke web importer untuk browser yang kita inginkan, seperti tadi, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau share screen? Praktik mensitasi atau mengambil database dari remote text, kemudian oke, saya ingin tunjukkan satu lagi ya. Saya ingin share screen ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman ekspor, kalau misalnya teman-teman itu saya cuman pengen metadatanya doang Mbak gitu, tanpa adanya PDF, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Butuhnya kalau misalnya file RIS atau cuman metadatanya doang, ini untuk melengkapi daftar pustaka teman-teman aja yang sudah teman-teman punya. Jadi di sini nanti export citation to RIS, nah seperti ini, diklik ya. Nah nanti dia akan terdownload. Nah dia akan terdownload seperti ini, sign direct citation kayak gini ya, kayak gini. Nah
Kemudian kita ke Mendeley Desktop, kemudian kita add file. Nah, kita add file, kita ke download. Nah, ini file RIS-nya. File RIS ini berisi apa? Hanya berisi metadatanya Valencia Ortega tadi. Jadi dia nggak pakai sorry. Jadi dia nggak pakai PDF. Kalau yang pertama tadi kan ada PDF-nya. Jadi kita ada bukti kuat untuk ke dosen kita bahwa kita sudah membaca, kita sudah meng-highlight, kita sudah kasih catatan begitu ya. Tapi kalau di Valencia Ortega ini membantu teman-teman kalau misalnya hilang atau yang daftar atau yang versi PDF-nya ini tiba-tiba terhapus atau apa ya kesingsal gitu ya, terselip gitu. Jadi teman-teman masih bisa mensitasi melalui metadatanya. Jadi isinya metadatanya doang. Nah, seperti ini. File PDF-nya tidak ada. Ini juga bisa disitasi. Ini juga sama lengkapnya dengan yang ada PDF-nya. Kalau yang ada PDF-nya ini, teman-teman bisa meng-highlight gitu, membaca, memberikan ini ya notes, memberikan highlight, kemudian mana yang penting, mana yang tidak penting, maksudnya mana yang bisa diadopsi, mana yang bisa di ini gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ambil dari Yuridika, dari jurnalnya teman-teman sendiri ya, dari jurnalnya Fakultas Hukum, boleh. Caranya, teman-teman kan masuk nih di e-jurnal UNER ACID/YDK, atau teman-teman nanti bisa masuk ke Google, kemudian klik, kemudian teman-teman ketikkan Yuridika UNER gitu. Nanti dia pasti keluar. Saya kemarin juga clue-nya seperti itu. Kemudian teman-teman ke archive. Di archive ini kan banyak tuh ya. Ini udah Sinta 2 loh teman-teman. Nah, ini udah Sinta 2, udah bagus banget. Jadi teman-teman juga bisa mengambil artikel juga dari sini. Misalnya di volume 36 tahun 2021, diklik di sini, terus klik tabel of content untuk melihat artikelnya. Nah, oke. Kita bisa pakai Mendeley Web Importer. Kita tunggu. Nah, kedetek kan? 12 ini tuh kedetek semua. Tetapi kadangkala daftar pustaka, 12 ini hanya yang tertampil di halaman ini saja. Dynamic of Reasonable and Fairness and Pluralistic Legal System ini, nah ini juga bisa teman-teman ambil. Oke, aku tertarik dengan yang nomor 1 misalnya. Terus kemudian the Principal Regulation Mining Business Lisensi misalnya. Oke, kita ambil yang ini tadi. Oke, atau yang ini ya, begitu ya. Nah, kemudian di-add aja kayak biasanya gitu. Kalau teman-teman ingin nah ini kan sudah ada ya, sudah masuk ya. Kita misalnya buka nih Dynamics of Reasonables ini, kita buka. Kadang ketika kita membuka ini, kita membuka artikelnya, satu artikel, itu di web importer juga akan kedetek artikel mana yang dia bisa sitasi, yang bisa dia ambil, yang bisa diambil oleh si Mendeley. Padahal kan judulnya kan cuma satu, Dynamic for Reasonable and Fairness in Pluralistic misalnya. Ternyata misalnya ada lagi gitu loh, ada lagi kemarin saya temukan sih misalnya daftar pustaka dari artikel ini juga bisa didetek oleh si Mendeley. Jadi teman-teman bisa dapatkan lebih kan, bisa dapatkan lebih juga artikel dari situ. Atau kalau misalnya dia tidak terdetek seperti ini, begitu ya. Kalau dia misalnya tidak terdetek seperti ini, berarti memang tidak bisa diambil atau mungkin metadatanya tidak bisa terbaca oleh si Mendeley itu. Nah di sini dari teman-teman bisa
teman-teman tuh di Fakultas Hukum kita atau di Spingerling begitu ya, Spinger All Journal ini juga tadi lengkap juga ya tentang topik-topik tentang hukum begitu. Intinya cara pengambilan database dari Remotex itu seperti itu. Misalnya kita ke ProQuest. ProQuest ini adalah agregator, di situ jadi banyak database. Kalau Spingerling ini adalah publisher, kalau ProQuest itu adalah agregator, jadi dia menghimpun banyak publisher. Oke. Di sini. Di ProQuest teman-teman juga bisa dapatkan dissertation and thesis ya. Kalau teman-teman sudah mulai menulis, teman-teman misalnya masukkan aja, misalnya allow and mungkin bisa masukkan kata kunci teman-teman, saya bisa dibantu mungkin. By name bisa ya Mbak? Gimana Mbak Win? By name atau by title? Dari judul atau? Judul atau topik aja. Oh mungkin misalnya pakai apa? Ini bahasa Inggris. Diusahakan memang bahasa Inggris. Nggak bisa di kolom chat Mbak, mungkin bisa kata-katanya biar diksinya nggak salah. Oh baik. Nggih. Oke, misalnya lawmaking proses misalnya ya. Nah, kemudian kita klik search. Ini khusus untuk disertasi atau tesis atau tugas akhir atau karya akhir begitu ya, yang terhimpun mengenai lawmaking proses di seluruh dunia. Artinya yang ditulis oleh orang-orang di banyak negara yang berbicara tentang lawmaking proses misalnya. Di sini kita bisa lakukan limitasi lagi ya. Di sebelah kiri itu selalu identik dengan kita melakukan limitasi, baik itu punyanya Elsevier, baik itu punyanya ProQuest begitu ya. Itu mereka kalau limitasi itu selalu di sebelah kiri ya teman-teman. Nah ini bisa teman-teman lakukan limitasi. Misalnya saya ingin 1 tahun belakangan aja Mbak yang yang membahas tentang lawmaking proses gitu. Nah ini bisa. Nah ini disertasi atau tesisnya. Ini teman-teman bisa mulai dari baca dulu abstraknya supaya kita bisa lebih menghemat waktu begitu ya. Apakah ini sesuai dengan penelitian kita atau tidak, sehingga kita bisa next untuk ke artikel berikutnya. Nah dari sini ternyata dia menulis dia open access nih. Nah dia open access, dia full text. Nah kita bisa dapatkan di situ. Kalau misalnya ini kita sudah cocok begitu ya, ini cocok dengan penelitian saya nih, cocok banget nih. Ini saya bisa ambil teori yang mereka gunakan, saya bisa adaptasi konsep yang mereka pakai, sehingga tentu saja dengan kita mensitasi melalui Mendeley sehingga kita tidak dianggap plagiasi begitu. Nanti kita bisa jelaskan ke dosen bahwa saya mengutip dari konsep punyanya ini. Nah, caranya kita bisa citasi ya, cite. Kalau dari sini, ini kan kita masuk ke satu judul. Jadi kita ke cite, kita bisa langsung sih masukin ini ke lembar kerja kita. Tinggal kita cari aja apakah sekolah ada begitu ya. Kadang memang tidak ada. Nah, untuk mengantisipasi yang nggak ada begini, kita tidak bisa berarti pakai ini. Kita harus mensitasinya melalui file RIS. Disinilah file RIS itu bekerja, teman-teman. Tidak semua agregator atau publisher yang ada di Remotex itu diperlakukan sama seperti di SignDirect dengan kita langsung mengambil langsung dari web importer gitu ya.
Nah, kita bisa pakai file RIS. Nah, kita bisa klik. Nah, di sini kita kemudian continue. Mbak Indah, rasanya kita harus percepat karena waktunya udah habis. Nah, seperti itu ya teman-teman tadi ya caranya. Nah, seperti tadi ngambilnya juga sama, file RIS kita bisa ambil dari add file seperti ini. Nah, oke, caranya hampir sama. Atau oke, satu lagi Mbak. Ya. Ini kita ke sini deh. Oke. Kita balik ya. Kita ke yang tadi sudah ini. Kita coba ke sini, ke Mendeley Web Importer. Nah, kadang-kala dia nggak bisa. Nah, dia cuman di ProQuest itu dia sometimes memang dia nggak bisa diambil melalui web importer. Jadi kita harus ambil satu judul, kita buka, baru kita citasi lewat RIS. Kalau di sini kita cuman dari detected on page aja. Jadi dia nggak mau ngebaca. Si Mendeley-nya nggak mau. Karena mungkin juga beda kalau di sini kan agregatornya dia pakai bukan Elsevier ya, bukan punyanya Elsevier, tapi dia punyanya ProQuest gitu. Jadi teman-teman nanti lebih mengulik aja, pesan saya lebih mengulik, dibuka-buka terus setiap hari gitu ya, supaya mengingat-ingat caranya. Nanti kalau misalnya lupa-lupa, nanti ada Mas Ubay juga ya, ada saya juga di pusat, nanti kita bisa saling discuss sama-sama gitu. Oke? Oke, Mbak Indah mungkin bisa ditampilkan PDF dari Mas Ubay yang slide paling terakhir yang ada informasi. Iya, geng. Ada. Ya, tadi itu Mas Ubay titip pesan juga ya ke saya yang sebentar. Di PDF yang paling terakhir. Iya, yang paling terakhir nggih Mbak Winnie. Halaman belakang, halaman terakhir. Nggih. Oke, teman-teman, jadi pertama ya, mungkin yang perlu saya highlight adalah kenapa sih teman-teman itu didorong untuk menggunakan Mendeley? Karena ini tadi sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya di kelas A1. Misalnya Bu, bisa nggak kita mengkombinasikan antara citasi yang kalau ini kan ada PDF-nya ya. Misalnya kalau kita mau nge-citasi buku lama, itu gimana caranya? Itu bisa juga via Mendeley. Nah, tapi memang kita itu dalam menulis dorong untuk lebih banyak men-cite jurnal daripada buku. Kenapa? Karena jurnal itu ditulisnya sesuai dengan perkembangan keilmuan, sehingga kalau kita itu nge-cite-nya lebih banyak jurnal, diharapkan itu mencerminkan tulisan kita yang update gitu, secara keilmuan hukum. Nah, kedua, kenapa kita menggunakan model Oskola? Mungkin di buku panduan kalian belum ada, tapi buku panduan itu sekarang sedang diubah, teman-teman. Nah, di situ kita akan mengakomodir 3 hal dalam perubahan buku pedoman itu. Yang pertama adalah kita memasukkan proses iuris, gitu ya. Yang kedua, kita akan memasukkan tentang kewajiban menggunakan Mendeley. Dan yang ketiga, kita akan mewajibkan menggunakan mengakomodir model Oskola. Nah, kenapa Oskola dipakai? Karena itu model citasinya hukum, gitu ya. Yang mungkin nanti akan kita lebih banyak mencantumkan case, mencantumkan undang-undang, gitu, dan putusan pengadilan. Nah, itu lebih diakomodir oleh model Oskola daripada model yang lain seperti APA dan IEEE gitu ya. Nah, jadi itu beberapa hal yang mungkin penting teman-teman untuk segera gitu, sebelum lupa gitu ya, mencoba apa yang tadi disampaikan sama Mbak Indah gitu, supaya nggak nguap gitu ya, langsung dicoba setelah ini langsung install yang belum install, kemudian melakukan step-step yang tadi sudah sangat rinci diberikan oleh Mbak Indah.
Selanjutnya teman-teman juga bisa mengakses itu, ruang baca FH, kemudian ada grup WhatsApp-nya, sama email. Kenapa hal seperti ini penting? Teman-teman dalam menulis itu kita butuh, menulisnya emang sendiri ya, kita lakukan secara individu. Tapi kita itu butuh support system, butuh komunitas, butuh dukungan gitu, butuh lingkungan yang mensupport kita untuk bisa menghasilkan tulisan-tulisan yang bagus. Nah, makanya kenapa teman-teman itu nggak boleh lepas dari perpustakaan gitu, cari bahannya di situ, dapat pengarahannya di situ, cari bahan-bahan bagus, bahan bacaan yang support sama tema kita itu nyarinya di situ. Sampai akhir nanti ketika teman-teman udah selesai, itu diturnitinnya juga di koleksi khusus gitu ya, di perpustakaan. Sehingga kita ingin memberikan informasi ke teman-teman bahwa teman-teman itu dalam menulis itu nggak sendirian gitu. Ada support system yang ready untuk membantu teman-teman memproduksi tulisan yang bagus, gitu ya. Nah, saya berharap informasi yang diberikan hari ini itu tentu saja bermanfaat untuk teman-teman. Saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mbak Indah yang sudah asis kita dari jam 7:30. Terima kasih ya Mbak Indah. Jangan kapok nanti kalau misalnya ditanya-tanya sama mahasiswa kita yang rajin-rajin ini. Rajin bertanya. Oke, minggu Senin depan kita udah masuk lagi ya. Nah, saya ingin menugaskan ke teman-teman harus mulai minggu ini daripada gabut dan nggak boleh mudik. Silahkan aja download, cari bahan, sehingga Senin depan mungkin saya akan informasikan juga ke pengampu mata kuliah penelitian hukum yang lain untuk tanya satu persatu dari Anda, udah dapat tema apa? Udah punya alternatif judul apa aja untuk ditulis, untuk didalami di kelas penelitian hukum. Gitu ya. Jadi aktivitasnya harus ditujukan kepada tema apa sih yang bikin saya tertarik untuk menulis. Kita belum sampai decide mana nih yang mau kita tulis, tapi kita ingin melihat alternatif-alternatif apa saja tema yang sedang menarik minat kita. Silahkan dikumpulkan. Senin depan kita mau tanya satu persatu, dan bagaimana kita juga akan ngecek kalian udah make Mendeley atau belum. Gitu ya. Silakan disiapkan di minggu ini sambil liburan, gitu ya, sambil nggak boleh kemana-mana. Oke, terima kasih rasanya sudah bisa diakhiri. Selamat pagi. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Indah Rahma. Sama-sama Mbak. Sampai ketemu lagi. Juga terima kasih. Mohon maaf, selalu berhubungan dengan kami ya, begitu untuk kedepannya. Siap. Matur nuwun. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.